Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktsiru min dzikri hadimil ladzat, yakni al-maut. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahman yang kita selalu makmurkan ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, dan kita bertahan di masjid meskipun godaan di luar begitu luar biasa. Di antaranya godaan tidur pagi, kopi pagi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pagi yang lainnya. Tapi kita memilih tetap di masjid dengan harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu mari kita luruskan niat kita. Pertama kita niatkan untuk i'tikaf di masjid. Maka duduk-duduk kita di masjid sambil nyandar di tembok, tidak apa-apa, hati-hati saja temboknya lumpuh. Mungkin juga sambil menjulurkan kaki ke depan juga tidak apa-apa. Kalau pegal, insya Allah dihitung bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita niatkan untuk bersilaturahim. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita, berjabatan tangan. Ketika kita berjabatan tangan dengan saudara-saudara kita, maka dosa-dosa kita berguguran. Begitu kata baginda Rasulullah SAW. Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabatan tangan, maka dosa-dosanya berguguran. Kemudian kita bertatap muka, kita bertegur sapa, apalagi duduk bersama-sama di majelis ilmu, maka insya Allah kita harapkan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita, amin ya rabbal alamin.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan ini yang pokok adalah kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk belajar yang hukumnya sama dengan sholat yang baru kita tunaikan, yaitu fardu, yaitu wajib. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, mencari ilmu atau belajar itu adalah fardu ain atas setiap muslim dan muslimah. Dan seperti biasa, Al-Fakir sekedar mengingatkan sebelum kita meninggalkan masjid dan kembali ke rumah kita, mari kita sholat sunnah isyraq yang kata Nabi pahalanya, ganjarannya seperti haji dan umrah. Nabi ingin meyakinkan kepada kita, maka beliau menyebutkan 3 kali tambah, sempurna. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan nanti sholat isyraq atau syuruk, kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Tetapi yang sudah daftar jangan dibatalkan ya, tetap berangkat. Semoga Allah mudahkan keberangkatan kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa nanti rombongan sama-sama jamaah, ngajak keluarga kita dan ngajak ustadznya juga. Insya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita kembali kepada pelajaran kita. Masih pembahasan kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Kitab ini secara khusus, secara spesifik berfokus membahas persoalan-persoalan kematian, persoalan-persoalan orang mati, persoalan-persoalan dari akhirat termasuk alam kubur. Kata guru-guru kita, kata ulama, ini salah satu kitab referensi yang terlengkap tentang tema kematian dan pasca kematian. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan melalui kitab ini insya Allah menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di kesempatan ini kisi-kisi bahasan kita ini berada di satu bab namanya la yamutanna ahadun illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla wa fil khawfi min Allah azza wa jalla. Bab jangan sekali-kali seseorang mati kecuali dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tema bab. Nah, kisi-kisinya jamaah sekalian ada setidaknya 7 atau 8. Yang pertama, pesan Nabi jangan mati kecuali berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, bahwa prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala itu membinasakan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, tentang dialog Nabi dengan pemuda yang akan meninggal dunia. Yang keempat, gambaran atau bentuk-bentuk daripada husnudzon dan suudzon kepada Allah, bentuk-bentuk prasangka baik dan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, pentingnya mengingatkan orang yang akan meninggal dunia. Dan yang keenam, bahwa Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada prasangka hambanya. Yang ketujuh, perkataan dari masing-masing Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Fudail bin Iyad, Al-Mu'tamir, Ibrahim At-Taimi, dan Thabit Al-Bunani atau Al-Banani. Kemudian yang terakhir ada sedikit tentang pertemuan antara Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam.
Oleh karena itu mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, rawa Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Jannah, hadis nomor 81. Juga Abu Dawud fil Janais dalam kitab Jenazah bab 13. Juga Ibnu Majah fi Zuhud bab 14. Qala Jabir bin Abdullah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, qabla wafatihi bi thalathatin. 3 hari sebelum beliau wafat. 3 hari sebelum beliau wafat. Siapa yang wafat? Siapa yang wafat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kata beliau, la yamutanna ahadun. Jangan sekali-kali seseorang meninggal dunia. Jangan sekali-kali seseorang mati. Illa kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, melainkan dia senantiasa husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin orang menjelang kematiannya bisa ujuk-ujuk prasangka baik kepada Allah kalau ketika sehatnya dia senantiasa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana akhir hayat seseorang, salah satu faktor yang menentukan adalah bagaimana kebiasaan dia ketika hidup dan ketika dia sehat dalam kehidupan sehari-hari. Wa akhrajahu al-Bukhari aidan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa zada fi riwayatin li Abi Dunya. Dan ada tambahan riwayat dari Ibnu Abi Dunya. Kata Nabi, fa inna qauman, maka sesungguhnya ada kaum, qad ardahum su'u dhannihim billah, telah dibinasakan oleh prasangka buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, ada sekelompok manusia, ada kaum-kaum tertentu yang telah dibinasakan oleh prasangka buruknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu lawan daripada prasangka baik. Kalau prasangka baik menyelamatkan, maka prasangka buruk tentu membinasakan dan menghancurkan. Lagi-lagi ini pentingnya kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah, dan jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang datang dalam kehidupan kita, selalu kita hadapi dengan prasangka baik. Pasti itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang butuh latihan. Walaupun manusia ini kadang-kadang dia senang kalau yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi kalau yang bertentangan dengan hawa nafsunya, biasanya dia menolak, dia tidak mau. Dan itu tentu diantaranya adalah bagian dari ekspresi kita di dalam berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahumullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, berfirman kepada mereka di dalam surat Fussilat ayat 23. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Wa dzalikum dhannukum, dan itulah prasangka kalian, dugaan-dugaan kalian.
Alladzi dzanantum bi rabbikum, yang kalian prasangkakan kepada Rabb kalian, kepada Allah. Di sini tentu maknanya prasangka buruk. Ardakum, prasangka buruk kalian itu telah membinasakan kalian. Fa asbahtum minal khasirin, maka kalian termasuk golongan orang-orang yang merugi. Tentu merugi di dunia, terlebih di akhirat kelak, kecuali kalau sebelum matinya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobatnya diterima. Jamaah saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bapak Ibu. Si pada fokus kan? Allah. Silakan diminum kalau ada minumannya. Kita lanjut ya. Warawa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin, datang ke rumah seorang pemuda. Jadi kalau syab itu pemuda, kalau syaib itu orang tua yang sudah berubah, seperti kita ini. Syab, syaib, pemuda, orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang atau mendatangi seorang pemuda yang mau meninggal dunia, yang kritis. Wa huwa fil maut, dan dia mau mati, mau meninggal dunia. Faqala, lalu Nabi bertanya kepada pemuda itu, kaifa tajiduka, bagaimana keadaan dirimu? Ini dalil disunnahkan kita kalau datang menjenguk orang sakit, termasuk orang yang sakit keras, kalau dia masih sadar, untuk bertanya langsung kepada dia, bagaimana keadaanmu saudara? Apa yang kamu rasakan? Maka tentu dia akan menjawab sakit. Udah tahu sakit, nanya. Ya, tapi maksudnya untuk menegaskan bagaimana keadaan. Itu yang ditanyakan tadi. Faqala, lalu pemuda itu menjawab. Artinya pemuda ini masih sadar. Memang orang-orang dulu Bapak Ibu sekalian, menjelang kematiannya pun mereka masih sadar. Mereka masih bisa ngobrol. Kadang-kadang orang tua kita dulu Pak, itu kalau mau meninggal dunia masih ngomong sama istrinya, mana anak-anak panggil semua, suruh ngumpul. Dia tidak tahu kalau dia mau mati, tapi mungkin ada tanda-tanda, ada isyarat-isyarat. Dia merasakan tanda-tanda. Dia suruh panggil semua anaknya, suruh pulang semua. Beda dengan kita sekarang jamaah sekali. Sekarang ada orang sebelum meninggal, ada yang koma dulu, ada yang berhari-hari, ada yang berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan kemudian mati. Boro-boro ditanya, boro-boro berwasiat, ya ingat saja enggak, sadar saja enggak. Atau kalau tidak mati mendadak, tiba-tiba mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala macam su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Faqala, lalu pemuda itu menjawab. Apa katanya? Arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Saya senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus saya takut akan dosa-dosaku. Ini yang harus difokuskan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah, berharap yang baik-baik dari Allah, dan takut
terhadap dosa-dosa. Jadi jangan kita pernah merasa kita sudah hebat, kita sudah bersih dari dosa, kita sudah paling baik daripada orang lain. Bahkan kita selalu merasa diri kita lebih kurang daripada orang lain. Walaupun kita merasa banyak beribadah, tapi jangan kita sombong. Saya takut akan dosa-dosaku ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, la yajtami'ani fi qalbi mu'minin, tidaklah dua perasaan itu. Perasaan apa Bapak Ibu? Perasaan raja atau berharap dan perasaan khauf, takut kepada Allah. Tidaklah dua perasaan itu berkumpul dalam hati seorang mukmin fi mithli hadzal mautin, dalam kondisi seperti ini, kondisi mau seseorang mau meninggal dunia, illa kecuali a'tahullahu ma yarju, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan, wa ammanahu mimma yakhafu, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rasa aman dari segala hal yang dia takutkan, yang dia khawatirkan. Apalagi memang Bapak Ibu sekalian, orang yang mau meninggal dunia itu dirundung oleh dua perasaan. Yang pertama takut, dan yang kedua sedih. Makanya malaikat datang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang istiqomah yang mau meninggal dunia. Apa kata malaikat? La takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Takut untuk hal-hal fil mustaqbal yang akan datang setelah kematian. Orang takut kan? Takut siksa kubur, takut mempertanggungjawabkan segala apa yang dilakukan selama hidupnya, takut neraka, dan takut tentang proses-proses selanjutnya yang lama sekali Bapak Ibu sekalian di alam kubur ini. Seperti saya sering katakan, kita ini akan lebih lama di alam kubur daripada di alam dunia. Alam dunia ini kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Tapi di alam kubur kita belum tahu berapa lama. Yang jelas orang-orang yang sudah meninggal sebelum kita, mereka sudah lama di alam kubur. Ada yang sudah puluhan tahun, ada yang ratusan tahun, ada yang ribuan tahun. Imam Syafi'i misalnya wafat 204 Hijriah, itu sudah 1224 tahun kurang lebih di alam kuburnya. Yang punya kitab ini Al-Qurtubi sudah kurang lebih hampir 800 tahun di alam kubur. Ada yang nanya, Ustaz, saya kalau mati nanti di alam kubur berapa lama? Tergantung hari kiamat. Kalau kamu mati hari ini, minggu depan kiamat, berarti di alam kubur cuma 1 pekan. Masalahnya kita tidak tahu kapan hari kiamat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis nomor hadis 4261. Selanjutnya jamaah sekalian, warawal Hakimu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi wafat 279 Hijriah. Jadi beliau juga sudah ada di alam kubur lebih 1000 tahun. Al-Imam Tirmidzi, ini generasi salaf. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, yaqulu rabbukum azza wa jalla, telah berfirman Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa namanya? Hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an makna dan redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis Nabi makna dan redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis qudsi ini
pertengahan antara Quran dengan hadis. Maknanya dari Allah, redaksinya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu membaca hadis qudsi tidak sama dengan membaca Al-Quran. Tidak diganjar diberikan pahala 1 huruf 10 pahala. Tidak. Kalau Al-Quran 1 huruf kita baca 1 dikali 10. Kalau hadis qudsi sama dengan membaca hadis biasa. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? La ajma'u ala 'abdi. Aku tidak mengumpulkan di dalam diri hambaku khaufaini, 2 rasa takut, wala ajma'u lahu amnaini, dan juga aku tidak mengumpulkan padanya 2 rasa aman. Faman khafani fid dunya, maka barang siapa yang takut kepadaku di dunia, amantuhu fil akhirah, maka aku akan memberikan dia rasa aman di akhirat. Barang siapa yang takut kepada Allah di dunia, maka diberikan rasa aman di akhirat. Waman ammanani fid dunya, dan sebaliknya barang siapa yang selalu merasa aman di dunia, merasa baik-baik saja, menggampang-gampangkan, dia selalu merasa aman, sudah merasa baik, akhaftuhu fil akhirah, maka niscaya aku akan berikan rasa takut dia di akhirat kelak. Kira-kira kita pilih yang mana nih? Mau dikasih rasa aman di akhirat atau ditakut-takuti di akhirat? Tentu insya Allah, karena kita semua orang beriman, kita ingin diberikan rasa aman di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Kemudian wa suratu husnil dhanni billahi ta'ala, bentuk perwujudan daripada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Ayyadhunna bihi annahu ta'ala yarhamuhu. Di antaranya komponen prasangka baik kepada Allah itu adalah bahwa seorang hamba kita senantiasa mengharapkan dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Itu harapan, itu prasangka baik. Wa yatajawazu an, dan Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Kita yakin, kita berharap Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan pasti kita banyak kesalahan kan? Atau ada yang merasa tidak punya salah? Atau merasa tidak punya dosa? Merasa tidak punya dosa, kata ulama, itu adalah dosa besar. Wa yaghfiru lahu jami'a dzunubihi, dan berharap, yakin Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Itu komponen pokok daripada husnuzan, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang hamba, insya Allah kita senantiasa yakin Allah akan merahmati kita, Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Wa anna dzalika 'ala Allah yasir, dan semua itu bagi Allah sesuatu yang mudah, yang gampang. Mengampuni hamba-hambanya bagi Allah gampang. Wa inna mastahabbu dzalika 'inda wujudi amaratil maut. Dan para ulama, orang-orang terdahulu mensunnahkan hal itu lebih utama dimiliki oleh seorang hamba ketika sudah adanya tanda-tanda kematian.
Jadi kalau orang sudah menjelang akhir hayat, ini yang diutamakan. Perasaan berharap rahmat Allah, perasaan yakin mendapatkan maaf dari Allah, dan yang ketiga, keyakinan dan perasaan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lagi orang-orang yang mau meninggal dunia ini berpikir macam-macam. Jangan lagi berpikir proyek, pikir kontrakan. Ya, seperti ada yang saya pernah diceritakan oleh seorang teman saya Ustadz di Malaysia. Jadi ada orang Indonesia yang ngekos, yang kuliah di Malaysia, kemudian dia ngekos di rumah salah seorang orang Malaysia itu, orang tua. Lalu sang mahasiswa ini karena uangnya belum cukup, maka dia hutang dulu. Dia bayar berapa bulan dulu, mungkin bayar setengahnya masih hutang. Nah, setelah itu yang punya rumah ini seorang orang tua sakit keras. Maka mahasiswa ini dan teman-temannya berinisiatif untuk datang menjenguknya. Begitu datang menjenguknya dan dia tahu karena dia masih sadar nih, tapi dia sudah kelelahan bahwa yang datang menjenguk ini adalah orang yang masih punya hutang. Maka dia mengatakan, kamu ya yang masih punya hutang beberapa bulan ya. Masya Allah. Ini orang sudah mau mati masih ingat hutang kontrakan. Mestinya apa Bapak? Kalau kita gimana? Karena dia mahasiswa, orang butuh kepada bantuan. Bahkan mereka itu berhak mendapatkan zakat kita. Kalau bisa, kamu yang punya itu masih punya hutang, Bapak maafkan saja. Mudah-mudahan infak saya, sedekah saya ini memudahkan kesembuhan penyakit saya. Kan enak kalau begitu. Kamu ya yang masih hutang itu. Jadi kalau kita sudah mau di akhir-akhir hayat, lebih berfokus kepada menikmati yang ada, banyak bersyukur. Jangan lagi terlalu banyak memikirkan yang belum. Karena kadang-kadang karena kita terlalu fokus memikirkan yang tidak ada, sampai lupa mensyukuri yang sudah ada. Kadang-kadang berangan-angan pengen hidup di rumah seperti istana, tapi rumah kita yang ada lupa kita sapu. Kenapa kita nggak fokus membenahi rumah kita yang ada? Kita bersihkan rumah kita masih kotor, lalu kita berangan-angan pengen tinggal di rumah yang seperti istana. Kemudian, wa in kana husnul dzanni matluban fi kulli waqtin, meskipun prasangka baik kepada Allah itu selalu diharapkan ada di dalam setiap waktu kita, tetapi tentu di akhir-akhir menjelang wafatnya seseorang ini lebih akar, harus lebih diutamakan lagi, lebih ditegaskan lagi. Liqauli Rasulullah SAW, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang tadi, la yamutanna ahadukum, jangan seseorang di antara kalian meninggal dunia illa kecuali wa huwa yuhsinu dzanna bi rabbih azza wa jalla, melainkan dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut jemaah sekalian, kita lanjut ya. Wa qad yahsulu lil 'abdi husnul dzan bi rabbih. Prasangka baik kepada Allah bisa terjadi bagi seorang hamba wa huwa salimun minal marad, ketika dia sehat. Ketika dia sehat tidak ada penyakit, belum sakit-sakitan. Jadi ketika dia sehat, prasangka baik kepada Allah. Tsumma yaqa'u fi su'i dzanni billahi ta'ala fi maradihi. Lalu kemudian dari prasangka baik berubah menjadi prasangka buruk kepada Allah gara-gara sakit. Kira-kira ada nggak orang yang seperti itu? Jadi begitu dia sakit, tiba-tiba dia prasangka buruk kepada Allah.
Kalau saya pernah bertemu langsung dengan orang seperti itu, saya tidak bermaksud untuk menceritakan seseorang keburukannya, tapi insya Allah ini untuk ikhbar saja, dan saya tidak perlu menyebutkan nama. Saya pernah bertemu seorang murid saya juga, ketika dia divonis oleh dokter suatu sakit yang tahulah kita, vonis dokter yang diprediksi tinggal beberapa bulan. Lalu dia seakan-akan dia tidak menerima takdir. Dan dia mengatakan, Ustaz, saya kan menjaga pola hidup saya kan menjaga pola makan saya rajin olahraga, Ustaz. Apa kesalahan saya? Kenapa saya diuji seperti ini? Maka saya cuma bisa mengatakan itu semua sudah takdir Allah. Tidak ada cara lain bagi kita, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali prasangka baik kepada Allah. Kita mau kemana? Kita tidak mungkin berlepas diri, terlepas dari takdir Allah. Itu yang terbaik. Dan setelah itu sudah mulai tenang. Yang namanya manusia kan, yang panik, jangankan orang seperti kita. Umar bin Khattab saja ketika mendengar berita kematian Nabi, itu panik juga. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan kupenggal lehernya. Jadi seolah-olah dia juga tidak pernah mengetahui bahwa Nabi pun akan mati. Jadi biasa kalau orang panik. Tapi pentingnya kita menasihati, mengingatkan. Dan memang betul tidak ada beberapa bulan kemudian Allah panggil beliau, rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau, semoga Allah lapangkan kuburnya dan diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, beliau dan orang-orang saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, yaqulu, berkata, wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tiada ilah, tiada Tuhan selain Dia, la yuhsinu ahadun adh-dhanna billahi ta'ala, tidaklah seseorang senantiasa berprasangka baik kepada Allah, illa a'atahu Allahu dhannahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya sesuai yang dia prasangkakan baik. Karena Allah berikan prasangka baiknya. Kalau dia prasangka baiknya akan mendapatkan rahmat Allah, Allah berikan rahmatnya. Kalau dia berprasangka baik akan mendapatkan ampunan Allah, Allah berikan ampunannya. Kenapa? Wa dzalika annal khaira biyadihi, karena seluruh kebaikan itu semuanya berada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita miliki ini, bahkan kadang-kadang kita ngaku baik, itu semuanya hanya titipan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adalah Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Tentang Ibnu Mas'ud, ini Abdullah bin Abbas. Yaqulu, berkata, ini dua-duanya sahabat ya, gurunya langsung Rasulullah. Idza ra'aitumur rajula, apabila kamu melihat seseorang, qad hadarahul mautu, telah didatangi kematian. Masya Allah, bahasanya luar biasa. Dihadiri, didatangi oleh kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kematian itu dia yang datang kepada kita, bukan kita yang datang kepada kematian. Karena kalau kita yang akan datang kepada kematian, maka tidak ada satu orang pun yang berani datang kepada kematian. Betul? Maka kematian yang akan datang.
apabila kalian melihat seseorang telah didatangi oleh kematian, maksudnya menjelang kematiannya, fabashiruhu, maka berikan dia berita gembira, gembirakan dia. Jadi jangan ditakut-takuti. Kalau misalnya dia sakit keras, insya Allah sembuh. Begitu. Insya Allah diampuni dosa-dosanya. Hiburan-hiburan yang memotivasi dia. Insya Allah semoga sakitnya bapak, sakitnya ibu ini menjadi penghapus dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Insya Allah disembuhkan. Sakit apa pak? Ini katanya divonis dokter jantung koroner. Wah, sama dengan tetangga saya. Terus tetangganya gimana pak? Sudah meninggal dunia. Nah itu bukan berita gembira itu. Bisa jadi panik dan mungkin langsung mati juga karena kaget. Jadi maksudnya berita gembira, berikan dia harapan-harapan. Ya. Karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ada juga orang jenguk orang sakit nih, itu nakut-nakutin seperti tadi. Nah orang-orang seperti ini baiknya jangan kamu mau jenguk jangan, di luar aja, di luar. Bahaya nih orang. Ya, sukanya nakut-nakutin. Untuk apa kata beliau? Liyalqa rabbahu, agar ketika dia berjumpa dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yuhsinu dzanna bihi, dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Wa idza kana sahihan, dan apabila dia sehat, fahawwifuhu, maka berikan rasa takut. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang sakit keras, apalagi orang yang sudah menjelang kematiannya, berikan harapan-harapan, berita gembira. Sebaliknya kalau orang sehat, lagi punya duit nih, lagi berjaya, punya pangkat dan jabatan, takut-takutin dia. Hati-hati pak. Ya, orang tidak selamanya punya jabatan, jabatan tidak selamanya, orang tidak selamanya kaya, punya harta, orang tidak selamanya sehat. Sehat sekarang, besok bisa sakit. Betul. Tidak selamanya orang kuat, suatu saat kita lemah. Bahkan kita sekarang hidup, suatu saat nanti dan pasti kita akan mati. Ingatkan dia. Karena kadang-kadang orang kalau tidak diingatkan, ini ya over. Dia merasa berkuasa, udah merasa segala sesuatu ada di tangannya, bisa menghina orang, bisa melakukan apa saja dia inginkan, karena dia merasa berkuasa. Ingatkan dia. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-Fudail ibn Iyad, dan adalah Al-Fudail bin Iyad ini generasi tabi'in, generasi setelah sahabat, wafat 187 Hijriah. Yaqulu, berkata, al-khawfu afdalu minar raja' idza kana al-'abdu sahihan. Takut atau rasa takut lebih utama, lebih afdal daripada rasa berharap atau raja kalau seorang hamba itu sehat. Artinya kalau kita sehat ini yang lebih dominan, dua-duanya penting, tapi yang lebih dominan bagi orang sehat adalah rasa takut kepada Allah agar menjadi rem, ya, menjadi pengendali, peredam. Fa idza nazala bihil maut, dan apabila kematian sudah datang kepadanya, tentu sakit keras maksudnya, farraja'u afdalu minal khauf, maka ketika itu berharap lebih utama daripada khauf. Tadi berharap ampunan Allah, rahmat Allah, maafnya Allah. Jadi biar memberikan motivasi kepada orang yang sakit, memberikan harapan-harapan baik kepada orang yang akan meninggal dunia. Selanjutnya, wa kana al-mu'tamir,
Dan adalah Al-Mu'tamir. Al-Mu'tamir ini seorang khalifah dari Bani Abbasiyah, namanya Ibnul Mu'taz, wafat 296 Hijriah. Yaqulu berkata, lamma hadara abil wafa, ketika ayahku kedatangan kematiannya, menjelang kematiannya, qala, dia berkata, Masya Allah, orang-orang dulu mau mati masih bisa ngomong, bisa berwasiat. Bahkan ada yang masih bisa ngajar. Ya waladi, wahai anakku, hadithni bi syai'in minar rukhas, tolong ceritakan kepadaku, sampaikan kepadaku sesuatu yang meringankan, yang menghibur. Rukhsah itu dispensasi, keringanan. Yang itu menghibur orang kan. La'alli alqallah, mudah-mudahan saya berjumpa dengan Allah, wa ana uhsinu dzanna bihi, dan saya dalam keadaan berprasangka baik kepadanya. Nah, ini pentingnya kalau orang yang mau meninggal dunia itu yang diceritakan yang baik-baik, yang menghibur dia, memberikan harapan kepada dia, jangan yang memberatkan dia. Wa kana Ibrahim At-Taimi, dan adalah Ibrahim At-Taimi, ini juga generasi tabi'in, wafat 110 Hijriah. Yaqulu, berkata, kanu yastahibbuna, mereka orang-orang sebelumnya, para generasi sahabat. Kalau tabi'in gurunya sahabat, sahabat gurunya Rasulullah. Mereka mensunnahkan ayyudzakiru lil abdi mahasina amalihi idza hadarul maut. Kalau datang kepada orang yang mau meninggal dunia, maka disunnahkan kita yang datang menjenguk, terutama keluarga dekatnya, untuk mengingatkan dia tentang amal-amal baiknya selama hidup, selama dia sehat. Jadi misalnya, insya Allah bapak itu orang baik, ibu orang baik, insya Allah. Dia termotivasinya. Bapak ahli ibadah, bapak rajin ke masjid, bapak rajin puasa, rajin sedekah. Insya Allah bapak ibu bakti kepada orang tua, bapak punya wakaf di masjid Baitur Rahman misalnya. Sampaikan kepada dia kebaikan-kebaikan. Itu akan menghibur dia. Mungkin dia lupa, mungkin dia bersedih kan? Ketika diberikan harapan-harapan dengan mengingatkan amal-amal baiknya, maka dia termotivasi lagi. Oh, ada modal ternyata, ada harapan, tumbuh harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wa kana Thabit al-Bunani atau al-Banani, ini juga generasi tabi'in, wafat 127 Hijriah. Yaqulu, berkata, kana bijiwarina syabun bihi zahwun, adalah seorang pemuda tetangga kami, bertetangga dengannya, bihi zahwun, selalu berbuat kesalahan. Falamma hadaratul wafa, maka ketika akan datang ajal kematiannya, inkabbat alaihi ummuhu, ibunya panik. Wahia taqulu, sembari berkata, ibunya berkata, ya bunayya, wahai anakku, kuntu uhadziruka masra'aka, bukankah ibu selama ini telah mengingatkan kepadamu tentang akan hari kematian? Itu salah satu tugas orang tua. Jadi ingatkan kepada anak meskipun masih muda bahwa orang hidup akan mati. Karena tidak ada jaminan bahwa yang mati duluan selalu orang tua dulu. Ada kasus anaknya dulu mati baru orang tuanya. Bahkan ada yang cucunya dulu mati baru kakeknya atau neneknya. Mati ini ngacak, Pak. Tidak berdasarkan hasil general check up, tidak berdasarkan apalagi inisial nama. Kalau inisial nama, yang pertama yang A, yang terakhir Z.
Mati tidak seperti itu. Ya mas sekalian. Kata ibunya, bukankah ibu sudah ingatkan? Jadi ibunya pendidik nih. Jadi tugas orang tua itu bukan hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik anaknya, didik juga dia. Dan mengajar anak itu tidak selalu berceramah sambil ngobrol, tanamkan dia pentingnya sholat. Apa yang kita dapatkan kalau anak tidak sholat? Meskipun kamu jadi apa, jadi direktur apa, kalau nggak sholat nggak ada artinya, tidak ada maknanya. Ingatkan kepada mereka. Qala, lalu anaknya menjawab, karena orang tuanya baik, maka anaknya baik. Ya ummah, jadi seakan-akan dia menghibur orang tuanya yang panik. Orang tua itu Pak, kalau anaknya sakit, panik. Orang tua yang panik, anak nggak panik. Kadang-kadang ibunya yang panik, orang tuanya panik. Lalu kata anaknya, ya ummah, wahai ibuku, inna li rabban katsiran ma'ruf. Sesungguhnya aku punya Rabb, punya Tuhan, punya Allah yang banyak dan luas kebaikannya. Artinya dia punya rohnya, dia punya harapan. Maka tenanglah ibunya. Wa inni la arjul yaum, dan sesungguhnya aku mengharapkan pada hari ini ayya alla ya'dibani ba'du ma'rufihi, agar Allah tidak menghalangi aku untuk mendapatkan meskipun sebagian daripada keluasan kebaikannya. Qala Thabit, maka Thabit berkata, farahimahullahu bi husni dzannihi fi halatihi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dalam kondisinya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga semuanya insyaallah senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup kita selalu berprasangka baik kepada Allah, dan pada akhirnya nanti di saat-saat kematian kita pun kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dijauhkan dari lintasan-lintasan pikiran yang namanya berburuk sangka, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga kita dilarang untuk berprasangka buruk kepada sesama kita. Berikan alasan untuk membenarkan saudara kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini insya Allah bermanfaat. Terakhir ya, terakhir satu lagi ya. Itu cukup ya. Jadi kita sambung. Baik, rupanya masih panjang ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Seperti biasa sebelum ditutup, saya selalu memberikan kesempatan, mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan.